3 level pemahaman utang, dari jebakan menjadi alat akselerasi kekayaan. Dalam perjalanan finansial, cara kita memandang utang akan berubah secara drastis. Bagi sebagian orang, utang adalah monster yang harus dihindari. Bagi yang lain, utang adalah alat yang bisa mempercepat pencapaian tujuan. Bayangkan utang itu seperti gergaji mesin, sebuah alat yang sangat kuat. Di tangan seorang pemula yang tidak terlatih, gergaji mesin bisa menyebabkan bencana. Namun, di tangan seorang ahli yang berpengalaman, alat yang sama bisa digunakan untuk membangun sebuah mahakarya. Berikut adalah 3 level pemahaman utang, dari tingkat pemula hingga ahli, beserta strategi yang harus diterapkan di setiap tahap. Level 1, pemula atau beginner, utang adalah jebakan berbahaya. Pada level ini, pola pikir utamanya adalah bahwa utang itu berbahaya dan harus dihindari sebisa mungkin. Ini adalah pemahaman yang benar untuk tahap awal. Utang konsumtif, seperti utang kartu kredit, adalah jebakan kekayaan karena ia menyerang 2 bahan utama dalam membangun kesejahteraan, disiplin dan waktu. Menyerang disiplin, kemudahan akses ke kartu kredit membuat kita cenderung tidak disiplin, mempercepat pembelian barang yang sebenarnya belum mampu kita beli. Menyerang waktu, setiap rupiah yang Anda gunakan untuk membayar bunga utang kartu kredit adalah rupiah yang kehilangan kesempatan untuk diinvestasikan dan bertumbuh, efek compound interest. Fokus utama di level ini, membangun benteng pertahanan agar tidak perlu jatuh ke dalam utang konsumtif. Langkah konkret yang harus dilakukan, membangun dana darurat, siapkan dana darurat yang cukup, idealnya 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Ini adalah jaring pengaman utama Anda. Saat ada kebutuhan mendesak, Anda menggunakan dana darurat, bukan kartu kredit. Memiliki asuransi yang tepat, lindungi diri Anda dari risiko-risiko besar yang tak terduga, kesehatan, kecelakaan, dan asuransi mencegah Anda harus berutang besar-besaran saat terjadi musibah. Tujuan di level ini sederhana, menciptakan fondasi finansial yang kokoh agar Anda tidak menjadi korban utang. Level 2, lanjutan, advanced, utang adalah kejahatan yang diperlukan. Seiring kemajuan finansial, Anda akan sadar bahwa ada beberapa pembelian besar yang sulit dilakukan tanpa bantuan utang. Pada level ini, pola pikirnya bergeser menjadi utang adalah kejahatan yang diperlukan, unnecessary evil, untuk tujuan produktif. Ini adalah utang yang digunakan untuk membeli aset penting seperti kendaraan untuk bekerja, biaya pendidikan untuk meningkatkan karir, atau rumah sebagai tempat tinggal. Fokus utama di level ini, menggunakan utang secara terkendali dengan mematuhi batasan-batasan yang aman. Langkah konkret, aturan main. Aturan utang mobil, D23/8 Rule. 20% uang muka, DP. 3 tahun, 36 bulan. Tenor cicilan maksimal. 8% cicilan bulanan tidak boleh melebihi 8% dari penghasilan kotor Anda. Catatan, aturan ini tidak berlaku untuk mobil mewah. Dan idealnya, jumlah investasi bulanan Anda harus lebih besar dari cicilan mobil Anda. Aturan utang pendidikan, student loan. Total utang pendidikan yang Anda ambil tidak boleh melebihi estimasi gaji tahun pertama Anda setelah lulus. Aturan utang KPR, hipotek rumah. Total biaya perumahan bulanan, cicilan, PBB, iuran lingkungan, asuransi, tidak boleh melebihi 25% dari penghasilan kotor Anda. Idealnya, Anda berencana untuk tinggal di rumah tersebut minimal 5-7 tahun. Dengan mematuhi aturan ini, Anda memastikan bahwa utang yang Anda ambil tetap berada dalam kendali dan tidak membahayakan masa depan finansial Anda. Level 3, ahli, expert, utang adalah alat akselerasi. Pada level tertinggi, pola pikirnya kembali berubah. Anda mulai memahami bahwa utang bisa menjadi alat, leverage, yang sangat kuat untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan. Namun, pemahaman ini datang dengan rasa hormat yang mendalam terhadap risikonya. Anda tahu cara menggunakan gergaji mesin dengan ahli, tetapi Anda tidak pernah lupa bahwa alat itu bisa memotong tangan Anda jika ceroboh. Rasa takut yang sehat ini membuat Anda tetap waspada dan penuh perhitungan. Fokus utama di level ini, menggunakan utang secara strategis untuk mengakuisisi aset yang menghasilkan pendapatan, misalnya, properti komersial yang disewakan. Langkah konkret, tes pembeda utang. Seorang ahli tahu cara membedakan antara utang
baik, produktif, bunga rendah, dan utang, buruk, konsumtif, bunga tinggi. Berikut adalah panduan untuk menentukan apakah sebuah utang layak dipertahankan, atau harus segera dilunasi. Pinjaman mahasiswa, usia 20-an, bunga di atas 6% dianggap tinggi. Usia 30-an, bunga di atas 5% dianggap tinggi. Usia 40-an, bunga di atas 4% dianggap tinggi. Pinjaman mobil, dengan asumsi mengikuti aturan 23/8. Usia 20-an, bunga di atas 10% dianggap tinggi. Usia 30-an, bunga di atas 9% dianggap tinggi. Usia 40-an, bunga di atas 8% dianggap tinggi. Kartu kredit, selalu dianggap utang yang merusak jika ada saldo mengendap. Harus selalu dibayar lunas setiap bulan, tanpa kecuali. Penawaran bunga 0% seringkali adalah jebakan yang membuat Anda lengah. Kami masih mengatakan bahwa utang itu berbahaya seperti gergaji mesin. Maksudku, ini salah satu hal di mana bahkan aku sendiri, setiap kali menandatangani perjanjian pinjaman baru, lebih besar dari aku merasa takut. Aku jadi susah tidur karena itu. Dan menurutku itu hal yang sehat karena sama seperti gergaji mesin. Jika kamu menggunakan alat ini dan tidak merasa takut setengah mati, kemungkinan besar kamu menggunakannya dengan salah. Yang kami maksud adalah utang, seperti gergaji mesin, akan membuatmu tahu bahwa jika kamu berpikir tentang properti komersial, lebih besar dari akan jauh lebih sulit untuk melakukan properti komersial jika kamu tidak bisa menggunakan leverage. Ya, lebih besar dari Jadi ini adalah alat, tapi juga salah satu hal yang harus Anda pahami betapa berbahayanya agar Anda tahu, hey, ini bisa menjadi alat yang akan mempercepat pembentukan kekayaan saya atau justru akan membawa kehancuran saya. Dan kami mencoba membantu Anda menghindari siklus boom bust yang banyak orang terjebak dalam perangkap utang. Jadi kami telah mencoba membantu mereka dengan menyusun panduan. Anda perlu memahami perbedaannya, dan kami bahkan memiliki beberapa aturan agar Anda dapat memastikan bahwa Anda memahami cara menggunakan utang secara tepat. Lebih besar dari ya, benar. Jika utang adalah alat, maka tidak berbeda dengan alat lainnya. Beberapa alat cocok untuk pekerjaan tertentu, dan beberapa alat tidak cocok untuk pekerjaan lain. Jadi, Anda harus tahu perbedaannya dan mengenali kapan utang harus digunakan, kapan bisa menguntungkan, kapan harus dihindari, dan kapan tidak menguntungkan. Dan kami membahas pinjaman mahasiswa, pinjaman mobil, dan kami juga membahas hipotek dan rumah. Tapi ketika kita berpikir, oke, bagaimana saya membedakan, apakah utang ini baik, berbunga rendah, dan produktif, atau apakah utang ini buruk, merugikan, dan berbunga tinggi, ada tes sederhana yang perlu Anda lakukan. Jadi, jika Anda berusia 20-an dan memiliki pinjaman mahasiswa dengan bunga lebih dari 6%, itu mungkin dikategorikan sebagai utang berbunga tinggi, yang mungkin tidak bekerja untuk Anda seperti yang Anda inginkan. Saat Anda memasuki usia 30-an, persentasenya turun menjadi 5%. Di usia 40-an, persentasenya turun menjadi 4%. Untuk pinjaman mobil, ini mengasumsikan bahwa Anda mengikuti aturan 238. Namun, jika Anda berusia 20-an dan pinjaman mobil Anda di bawah 10%, Anda mungkin tidak perlu memprioritaskan melunasinya lebih cepat dari 36 bulan. Pada usia 30-an, suku bunga turun menjadi 9%. Pada usia 40-an, turun menjadi 8%. Dan ketika berbicara tentang kartu kredit, ketika Anda memiliki saldo yang belum dibayar, selalu menjadi alat yang merusak. Mereka bukan sesuatu yang harus Anda gunakan jika Anda memiliki saldo yang belum dibayar. Jadi, Anda tidak boleh membawanya dari bulan ke bulan. Kartu kredit harus dibayar lunas setiap bulan tanpa kecuali. Lebih besar dari nah, pikirkanlah, kartu kredit 0% itu adalah jebakan. Karena saya tidak ingin Anda merasa terbebani oleh utang jangka pendek. Karena Anda tahu apa yang terjadi jika Anda tidak melunasi kartu kredit tersebut. Anda akan membayar bunga utang sebesar 20% atau lebih. Dan itu terlalu tinggi, itu terlalu banyak. Jadi, Anda harus takut. Anda harus menghormati alat ini. Itulah mengapa saya tidak suka menggunakan kartu kredit 0%. Kesimpulan, perjalanan finansial Anda akan menentukan bagaimana Anda berinteraksi dengan utang. Tujuannya adalah untuk terus belajar dan naik level,
dari seseorang yang menghindari utang karena takut, menjadi seseorang yang mengelola utang dengan bijak, hingga akhirnya menjadi seseorang yang menggunakan utang sebagai alat untuk membangun kebebasan finansial. Kuasai ilmunya, maka Anda akan menguasai alatnya, bukan sebaliknya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel saya agar semangat dalam membuat konten lainnya.